Teman-teman, di video yang lalu saya sempat tunjukin beberapa video yang menggunakan 100% AI dan bisa dimonetisasi dengan indikator atau dengan bukti bahwa channel tersebut memiliki dolar hijau pada video yang saya menggunakan AI di dalamnya. 100% AI mulai dari suara, image, narasi, dan lain-lain. Menggunakan AI dan dolarnya hijau artinya bisa dimonetisasi. Ini adalah konten video reguler dan ini adalah konten video shortnya ya. Teman-teman bisa lihat ini menggunakan AI 100% dan ada icon dolar hijaunya. Untuk lihat lebih detailnya bisa cek video sebelumnya, saya sempat spill videonya kayak apa ya. Dan memang ada beberapa opsi yang perlu dicentang untuk mendapat izin dari YouTube bahwa konten ini menggunakan konten AI yang nanti akan dimonetisasi. Teman-teman bisa cek video sebelumnya untuk lebih jelasnya. Nah, selain dimonetisasi oleh AdSense, saya juga punya channel lagi di mana 100% menggunakan AI dan sudah mendapatkan pertumbuhan subscriber yang lumayan cepat karena memproduksi video dengan AI memungkinkan kita untuk membuat konten satu hari satu konten bahkan lebih ya. Jadi pertumbuhannya cukup cepat dan memang nggak semuanya bisa memakai AI, hanya konten-konten tertentu saja. Konten-konten tertentu saja, kebetulan saya ini memakai konten yang tipikalnya berupa storytelling slideshow menggunakan AI. Nanti akan saya contohin cara bikinnya gimana. Dan ini salah satu contoh channel saya yang terfokus untuk cari duitnya dari jualan afiliasi produk digital. Ya, ini sudah bisa saya berdayakan untuk mendapatkan penghasilan dari konten tersebut walaupun belum termonetisasi AdSense. Nah, sekarang di video ini saya nggak akan bahas bukti-bukti lagi ya. Sudah jelas buktinya bahwa bisa dimonetisasi dengan AdSense maupun dengan jalur apapun. Kali ini saya akan memenuhi janji saya yang saya ucapkan di video sebelumnya, di mana saya akan memberikan tutorial step by step menggunakan AI yang nantinya bisa dimonetisasi. Di sini saya akan menggunakan Dremina. Kenapa Dremina? Dremina merupakan salah satu AI generate image dan video yang lumayan efisien. Nanti akan saya jelaskan kenapa efisien. Dan saya menggunakan ChatGPT juga sebagai sarana mencari ide, brainstorming, membuatkan skrip, sampai membuatkan metadata SEO YouTube. Nanti kita praktek bareng-bareng ya. Dan satu lagi, saya juga nanti menggunakan CapCut ya untuk mengcombine hasil generate image ini ya dengan narasi suara yang dihasilkan oleh AI, lalu kita bikin jadi text to speak di CapCut. Jadi simak terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya review dulu kenapa teman-teman perlu Dremina untuk membuat konten AI dengan cara yang sangat efisien. Jadi Dremina ini adalah produk turunan dari CapCut. Jadi teman-teman untuk mengaksesnya, teman-teman tinggal ketik aja dremina.capcut.com ya, nanti akan masuk ke halaman mukanya ya, halaman depannya teman-teman disuruh daftar atau login. Kalau teman-teman punya Gmail, ya otomatis tinggal masuk aja melalui Gmail, maka nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada poin ya. Jadi teman-teman kita bisa gratis menggunakan Dremina namun dibatasi dengan poin. Poinnya sebenarnya per hari itu 225. Kebetulan hari ini saya sudah pakai 4 poin ya, jadi sisa 221. Ya, kalau diklik di sini akan kelihatan ya, saya sudah pakai berapa poin ya. Nah, untuk hari ini tanggal 17 Februari saya memakai 4 poin ya. Tadinya adalah 225. Dan asiknya tiap hari poin ini akan kembali di restart. Jadi 225 poin lagi. Hari ini saya dapat 225 namun sudah kepakai 4 poin, jadi sisanya tinggal 221. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bebas pakai poin ini selama seharian ya, karena besoknya akan balik lagi ke angka 225 poin. Itu untuk yang versi gratisan ya, yang gratisan aja udah asik ya teman-teman ya. Dan teman-teman pun bisa upgrade kalau ngerasa kurang ya dengan menambahkan kreditnya. Teman-teman harus subscribe dulu, harus bayar nanti, maka akan mendapatkan poin tambahan. Saya nggak perlu ngebahas dulu ya tentang cara mengupgrade-nya. Saya fokus ke yang gratisannya dulu aja karena gratisannya pun sangat efisien.
Kenapa efisien? Karena dari 225 poin ini, kita hanya dikenakan 1 poin untuk membuat image generator. Namun, setiap generate kita wajib mengenerate 4. Jadi, sekali generate kita potong 4. Dan itu sudah lumayan efisien ya teman-teman ya. Misalkan membuat konten short paling hanya butuh beberapa slide kan ya. Jadi kalau seandainya sehari itu nggak akan ngabisin 225 poin. Ya, itu sekedar ulasan saya tentang image generator. Ada juga video generator. Khusus video generator ini memang poinnya agak lebih besar. Dia 45 poin untuk video generator. Saya sarankan teman-teman mengabaikan dulu video generator ini. Kita fokus bikin konten slide storytelling. Jadi cukup pakai image generator yang nantinya kita akan buat slide bergeraknya ya secara menarik ya menggunakan CapCut. Jadi konsepnya kayak buku cerita gitu teman-teman ya. Buku cerita yang di zoom in, zoom out, dan slide berbalik ke scene selanjutnya, lalu ada narasinya. Jadi seperti itu konten short yang nanti kita bikin, dan itu bisa menghasilkan AdSense seperti yang saya bilang tadi ya. Generate. Nah, ini tadi saya iseng-iseng coba ya, yang dimana saya sudah memakan 4 poin ya. 1 gambar, 1 poin, dan wajib 4 gambar. Jadi sekali generate kita dapat 4 gambar, dan poinnya kepotong dari 225 jadi 221. Nah, sekarang teman-teman bisa coba untuk mengetik prompt di sini nanti untuk menghasilkan visual untuk konten teman-teman. Namun saya sarankan jangan langsung ngetik secara manual ya, karena kita akan kelamaan mencari ide ya. Saran saya teman-teman memanfaatkan ChatGPT untuk mencari ide konten tersebut. Jadi teman-teman tinggal ngetik aja promptnya di sini ya. Minta ChatGPT membuatkan prompt, lalu ketik promptnya di sini per scene yang dibutuhkan. Caranya gimana? Ikuti step berikut ini. Misalkan teman-teman ingin membuat konten tentang dinosaurus ya, bikin buku storytelling, slide storytelling tentang pengetahuan mengenai dinosaurus ya. Di sini saya bisa mencontohkan misalkan tolong buatkan list dinosaurus terkenal. Jadi dioptimalkan dengan secara terstruktur seperti ini ya bikin promptnya ya. Ini prompt untuk ChatGPT ya. Nanti dari ChatGPT kita minta prompt juga nih untuk bikin di Dremina. Oke, kita coba itu seperti ini. Ini buat bikin ide kontennya. Jadi ntar ChatGPT ngasih list nih misalkan jenis-jenis dinosaurus yang bisa kita jadikan konten. Nah, dari sini kan kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada sekitar berapa nih? Sekitar puluhan dinosaurus yang bisa kita angkat sebagai konten pengetahuan. Ada 20 nih ya, ada 20 yang direkomendasikan untuk dibuatkan konten. Nah, dari sini teman-teman nggak usah ngarang cara bikin kontennya, langsung aja kita minta bikinkan skrip. Tolong buatkan saya skrip video short dan visual prompt. Visual prompt ini yang nantinya akan kita masukin ke Dremina ya. Visual prompt bahasa Inggris per scene. Jadi setiap scene kita minta promptnya untuk dibikinin gambarnya. Dari konten titik 2. Nah, dari konten titik 2 kita masukin konten mana yang mau kita duluin. Misalkan T-Rex, predator ikonik dengan rahang yang kuat. Kita kopas saja, Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, jadi perintahnya atau prompt di ChatGPT-nya, tolong buatkan saya skrip video short dan visual prompt berbahasa Inggris per scene. Ya, jadi setiap scene ada promptnya dari konten Tyrannosaurus Rex, predator ikonik dengan rahang kuat. Oke, di sini saya mungkin lebih mempertegas lagi video shortnya, video short English kali ya. Kita cari market di luar negeri biar CPM-nya lebih besar, bayaran iklannya lebih besar. Nah, teman-teman bisa contek prompt yang saya buat seperti ini ya. Paling tinggal diganti-ganti ininya aja ya, atau ininya. Oke, teman-teman tinggal
dapat gambaran untuk bikin konten selanjutnya tuh ya. Nanti kalau ini selesai, banyak konten-konten selanjutnya yang bisa digali. Nah, kita coba yang nomor 1 dulu. Kita buatkan skripnya. Biarkan ChatGPT berpikir, membuatkan skrip, narasi, dan visual prompt-nya. Tuh, lengkap sekali ya, ada hook ya di bagian depan buat menarik perhatian. Ini visual prompt-nya udah keluar di bagian scene 1 ya. Jadi scene 1 ada prompt visualnya, scene 2 ada prompt visualnya, scene 3 ada prompt visualnya. Sampai scene keberapa nih? Sampai 6 scene untuk video short ya. Buat yang masih bingung, maksudnya apa sih visual prompt? Nah, saya akan contohin ya. Visual prompt itu jadi setiap narasi ini ya, setiap ucapan ini, the Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Jadi Tyrannosaurus Rex, predator yang sangat ditakuti dalam sejarah. Ya misalnya seperti itu ya. Kan perlu gambar kan? Nah, gambarnya kita cari di Dremina. Nah, supaya nggak bingung ngetiknya, udah disediain prompt-nya sama ChatGPT sesuai dengan permintaan kita tadi di atas sini. Jadi tinggal copy aja. Copy ya. Ctrl C, Ctrl V-nya di sini ya, di generate image-nya Dremina. Paste di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 4 poin. Pastikan teman-teman kualitinya full aja sampai 10 biar gambarnya bagus ya. Dan asiknya ini nggak mempengaruhi poin. Poinnya tetap 4. Biarkan pilihan modelnya ya apa adanya, yaitu image 2.1 ya. Nah, bikin aspek rasionya untuk video short berarti 9 banding 16 vertikal. Nah, kita coba, kita lihat, kita generate. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini penampakan hasil Tyrannosaurus Rex-nya ya. Keren ya, tajam ya, serem ya. Oke, ini bisa kita download nanti. Tapi nanti aja, saya akan contohin sampai scene kedua ya. Oke, sekarang kita cari itu visual prompt untuk scene pertama. Sekarang visual prompt untuk scene kedua. Oke, kita Ctrl C, lalu Ctrl V, ini untuk scene keduanya. Lalu kita generate. Nah, jadi gambar prompt tadi sesuai dengan narasinya ya. Jadi T-Rex itu kalau berdiri 12 meter panjangnya dan tingginya 4 meter. Nah, dijelasin dalam narasi ini ya. Dan gambarnya kita hasilkan dari visual prompt yang tadi. Nah, sekarang kita coba yang scene kedua ya. Dengan kekuatan gigitan 12 pound ya. Bisa menghancurkan tulang sekali gigit. Nah, gitu ya. Itu narasinya. Nah, promptnya seperti ini. Kita coba copy, Ctrl C, dan kita pastekan. Dan kita generate. Oh, dia ngambil gambar sampelnya yang lagi berantem sama Triceratops. Karena Triceratops kan memiliki tanduk yang sekuat tulang ya. Jadi sekali gigit bisa remuk dengan kalau berantem sama T-Rex gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lagi scene keempatnya ya. Dengan narasi seperti ini ya. Oke, ini kecepatan larinya ya. Mengejar mangsa. Nah, ini dan ini promptnya. Kita copy, kita paste, generate. Oke, ini hasil generate-nya melambangkan kecepatan Tyrannosaurus Rex. Nanti kita akan download ya. Kita lanjut lagi ke scene selanjutnya tentang fun fact ya. Oke, mungkin biar nggak bosen, mungkin akan saya skip videonya ya sampai saya mengenerate seluruh image tersebut ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya prompt untuk yang scene ke-5 ya, bahwa Tyrannosaurus Rex itu memiliki mata yang sangat tajam untuk melihat mangsa yang kecil. Oke, mungkin saya bikin contohnya sampai prompt ke tanggung dikit lagi ya, satu lagi ya coba ya. Benar-benar raja dinosaurus. Jadi T-Rex itu benar-benar predator paling ultimate lah di zamannya ya. Nah, ini adalah promptnya. Kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, kita ambil promptnya, kita generate. Nah, ini adalah hasilnya untuk scene terakhir. Nah, teman-teman nggak perlu mendownload semuanya, cukup pilih perwakilan dari 444 ini ya, yang mewakili scene. Yang mewakili scene teman-teman. Contoh ya, di scene pertama ya,
Di scene pertama, sorry loadingnya agak lambat karena mungkin jaringan internetnya sedang bermasalah karena di sini agak gerimis. Nah, misalkan di scene pertama saya ngambil yang ini sebagai visual promnya. Satu aja, jadi nggak harus semuanya teman-teman download ya. Pilih yang terbaik, kalau saya ambil satu, ini untuk scene pertama, saya download. Dan ini untuk scene yang kedua, saya cari yang posenya paling garang ya, mungkin ini ya. Ini scene yang kedua. Dan scene yang ketiga, yang lagi berantem sama Triceratops, melambangkan gigi yang kuat, bisa ngancurin tulang sekali gigit. Mungkin saya akan ambil yang ini ya, yang mulutnya lagi selangap, tapi kelihatan jelas ya. Oke, sorry ke double klik. Ini sudah saya download ya, tadi saya klik ya. Nah, dan ini scene selanjutnya yang melambangkan kecepatan T-Rex. Mungkin saya akan ambil yang ini aja deh. Ambil yang ini. Dan ini scene yang melambangkan ketajaman matanya T-Rex. Saya akan ambil yang mana ya? Yang ini aja deh. Lagi berburu mangsa. Ini deh, lagi berburu raptor ya. Saya ambil yang ini. Dan scene terakhir yang sedang meraung ya, saya pilih yang paling keren itu kayaknya yang ini, kelihatan galaknya. Ini deh, kelihatan mukanya. Nah, jadi nggak harus semuanya ya. Setiap scene kan disodorin 4 rekomendasi ya. Kita nggak harus semuanya. Nah, yang sudah di-download tadi, kita kombinasikan menjadi sebuah konten di CapCut dengan narasi yang nantinya kita jadikan text to speak ya. Ini kan teman-teman dapat narasi nih ya. Dapat narasi nih kayak gini ya. Nanti kita jadikan text to speak di CapCut. Dan digabungkan dengan gambar yang tadi kita download. Gimana sih? Oke teman-teman, kita lanjut ke CapCut sebagai suatu aplikasi video editing termurah ya, yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Saran saya teman-teman menggunakan CapCut for desktop. Jadi teman-teman masuk ke capcut.com lalu download dan install. Kenapa demikian? Karena tampilannya beda banget antara yang di mobile, yang versi mobile dengan versi desktop ya. Yang desktop itu memang benar-benar lebih memudahkan kita untuk mengedit video. Jadi saran saya download dan install, dan tampilan kita akan berbeda ya jika teman-teman memakai yang versi mobile dengan memakai yang versi desktop. Banyak kekurangannya kalau kita memakai versi mobile, diantaranya mungkin jari kita kegedean ya, jadi kalau pengen ngedit agak susah. Jadi saya sarankan menggunakan versi desktop. Oke teman-teman, ini adalah tampilan user interface-nya CapCut for desktop ya, sangat enak banget. Jadi nggak jelimet kita pakai tombol-tombol ya, nggak pakai jari, nggak pakai touchscreen. Kalau pakai touchscreen agak susah. Teman-teman bisa sign in ya kalau yang ikut pro, atau bisa yang free langsung aja create project di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Saya akan tunjukin step by step ya. Kita bisa mulai mengimport gambar-gambar yang kita hasilkan dari AI tadi ya, dengan cara mengklik import di sini ya. Teman-teman harus ingat tadi di downloadnya disimpannya di mana. Kalau saya tadi nyimpennya di bagian download. Nah, ini dia hasilnya, ada 6 scene ya. Saya akan ambil semuanya. Langsung aja saya masukin. Saya open. Nah, mereka sudah masuk di media library-nya. Dengan menekan tanda plus ini dan memilih semuanya, maka mereka akan masuk ke bagian bawah ini. Bagian bawah ini adalah timeline ya, atau keyframe-nya. Jadi frame yang akan tampil sebagai video nantinya. Kita tekan plus di sini. Kita tunggu mereka masuk ke sini ya. Mereka masuk ke keyframe. Kita lihat. Nah, ini dari scene pertama. Nah, urutannya kebalik ya biasanya ya kalau kita ngambil ya. Maka kita harus memposisikannya sesuai dengan step-stepnya. Gampang banget, kita bisa drag and drop kok ya. Contohnya seperti ini. Kita tarik, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Urutannya sesuai urutan teman-teman tadi mendownload visual promnya, hasil visual promnya.
Nah, teman-teman, ini adalah keyframe ya. Teman-teman mungkin kita akan ngabisin gambar sekitar 1 menitan, ngabisin keyframe sekitar 1 menit kurang untuk video shot ya. Dan teman-teman bisa lihat ini bisa disesuaikan, setiap gambar bisa dilebar, kecilkan sesuai dengan nanti narasinya bicara ya teman-teman ya. Oh iya, sekedar info, teman-teman di sini kita ada tampilan watermarknya Dremina ya. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa ngumpetin. Tapi kalau teman-teman mungkin pengen jujur ini adalah hasil buatan Dremina, bisa ditampilkan. Kalau buat yang teman-teman yang pengen ngumpetin, berarti kita tinggal scale aja gambarnya menjadi besar. Berarti kita besarkan dia sekaligus supaya si bagian Dreminanya ini hilang. Oh ya, sebelumnya kita setting dulu, kita pastikan kita setting dulu bahwa rasionya sudah untuk keperluan sort. Yang belum, teman-teman bisa masuk ke rasio, lalu pilih yang 9:16 berdiri. Kebetulan saya sudah share otomatis ya. Tapi kalau yang acak-acakan mungkin bisa ke bagian rasio. Nah, kita gedein dulu supaya mungkin teman-teman ada yang pengen ngumpetin logo Dreminanya. Pilih semuanya dengan cara mendrag di sini ya. Nah, drag semua asetnya ya, aset visual prompt-nya. Lalu di sini muncul bagian basic dan ada scale. Scale-nya kita jadikan aja 110%. Coba kita enter. Nah, secara otomatis gambar membesar dan logo Dreminanya sudah tersembunyi ya. Ya teman-teman, nggak menampilkan logo Dreminanya. Nah, ini setiap bagian kita bisa hias dengan animasi. Contohnya di bagian pertama ini kita akan zoom in, zoom out. Teman-teman bisa bisa pilih dulu bagian asetnya ya, seperti ini ya. Lalu masuk ke animation, misalkan. Kita tunggu loadingnya agak lama. Nah, ini adalah pilihan animasinya, ada yang in, ada yang out ya, animasi masuk, animasi keluar. Dan di setiap ini teman-teman, dan di setiap jenis animasi ini pun ada berbagai macam variasi. Teman-teman tinggal pilih aja. Kalau teman-teman yang pakai yang free, maka pilihnya yang tidak berlabel pro. Oke, nah di sini saya pengen coba yang combo ya. Combo zoom in, zoom out. Saya pakai yang ini misalkan. Nah, seperti itu. Nanti akan ada narasi berbicara. Set, dia akan nge-zoom. Set, dan langsung ganti ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita pakai animasi yang berbeda. Misalkan seperti ini. Dari kiri ke kanan, nge-zoom out. Nah, seperti itu langsung lanjut ke scene selanjutnya. Nah, pastinya akan lebih menarik akan kita pakai narasi yang tadi kita dapatkan dari ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan kembali lagi ke ChatGPT-nya tadi ya, yang tadi kita buatkan prompt narasinya. Nah, ini narasi bahasa Inggris yang akan kita copy ya teman-teman ya. Tyrannosaurus Rex adalah predator yang paling ditakuti dalam sejarah. Kita Ctrl C ya, lalu kita masukin ke CapCut-nya. Caranya gimana? Teman-teman pilih icon text ini ya, icon text, klik di sini, sampai dia muncul tulisan default text, tekan tanda plusnya. Nah, dia akan muncul warna merah. Ini artinya tempat penulisan teks. Kita klik aja. Nah, di sini akan muncul default text juga. Lebih enak teman-teman bisa ngetik di sini ya, bisa ngetik di sini ya. Tapi lebih enak di kolomnya aja langsung seperti ini. Langsung paste aja ya tadi. Oke, abaikan yang di sini ya. Teman-teman bisa geser ke sini misalkan. Nah, bisa sesuaikan sesuai frame-nya. Nah, teman-teman bisa dengerin dulu nih hasil ucapan naratornya ya. Dengan cara menggunakan text to speak. Nah, setelah teman-teman mempaste teks ini, di pojok sini ada tulisan text to speak. Nah, yang mengubah tulisan ini menjadi suara. Nanti teman-teman akan dihadapkan berbagai macam pilihan karakter suara. Ada suara wanita ya. Kebetulan karena ini berbahasa Inggris, saya pakai yang good guy. Biasanya saya pakai yang good guy. Saya klik sekali di sini. Maka dia akan ada ucapan Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Oke, kita generate supaya hasilnya menjadi suara. Nah, muncullah di sini satu lagi
baris layer untuk suara. Kita sesuaikan aja gambarnya, berarti sampai di sini ya. Seperti itu ya. Sedangkan teksnya mungkin kita bisa sesuaikan seperti ini sampai frame yang ditentukan. Dan ini mungkin kita enter aja supaya muat ya. Dan ukurannya bisa diperkecil mungkin jadi 10. Nah, taruh di atas. Stylenya mungkin yang terbaca kita pilih efek supaya dapat style tulisannya agar terlihat. Saya rasa ini cocok. Oke, kayaknya kurang lihat ya teman-teman ya. Mungkin yang ini. Nah, agar terlihat supaya makin menarik, ininya juga bisa kita animasi mengikuti suaranya yang berbicara. Jadi kita pilih animasi juga di bagian teksnya. Dan kita pilih yang typewriter, yang kayak orang ngetik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita play scene pertamanya. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Nah, itu dapat scene pertama. Lanjut ke scene kedua, gampang. Sudah dapat bagian. Oh, sebentar. Mungkin animasinya kita mengikuti dia berbicara ya. Jadi di sini ada durasi animasi si teksnya. Jadi animasi teksnya kita tarik aja ke pojok supaya dia mengikuti frame-nya. Most feared predator in history. Nah, gitu ya. Sekali lagi, dia jadi ngikuti ucapan naratornya. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Nah, kita lanjut ke scene kedua. Mudah sekali, kita copy aja bagian teks ini, Ctrl C, Ctrl V ya, maka akan muncul bar merah yang baru. Lalu kita klik ya. Nah, secara otomatis dia akan milih ke opsi teks seperti tadi. Kita balik ke basic dulu kalau gitu. Ke basic. Nah, ini ada kembali ke tempat di mana kita bisa mengetik ulang. Tapi kita nggak ngetik ulang karena kita sudah dapat prompt-nya di ChatGPT. Oke, masuk ke scene kedua di ChatGPT, kita ambil narasinya yang tentang tingginya Tyrannosaurus Rex. Kita Ctrl C di sini, lalu Ctrl V. Nah, maka jadi narasi baru. Kita generate lagi jadi text to speak lagi. Kita pilih text to speak, lalu kita pilih good guy misalkan, lalu pilih generate. Nah, maka dia akan muncul layer baru untuk suara naratornya di bagian bawah. Berarti gambarnya kita tarik aja, kita sesuaikan sampai batas si naratornya bicara. Seperti ini ya. Animasinya pun, mungkin animasi zoom in zoom out-nya kita sesuaikan juga supaya mengikuti durasinya kemunculan dia. 12 meters long and 4 meters tall. Nah, T-Rex had the most powerful bite of any land animal. Oke, itulah scene kedua. Teksnya mungkin kurang sesuai ya, kita tarik lagi kalau gitu. Teksnya kita sesuaikan sampai batas akhir dari scene kedua seperti ini ya. Dan mungkin panjangnya kita atur ya biar nggak kepanjangan. Kita enter di sini. Oke, kita enter seperti ini. Dan jangan lupa animasinya disesuaikan. Teksnya juga bisa dianimasikan, terus scene-nya juga bisa dianimasikan. Jadi makin menarik ya. Kita ke teks dan animation, kita tarik aja. Teman-teman bisa coba-coba ya, bisa explore sendiri ya. Bagaimana cocoknya teman-teman tergantung selera. Nah, di sini saya sudah dapat 2 scene dengan animasi teks, terus visual prompt per scene, dan juga narasi yang dijadikan text to speak. Kita play ya. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Standing 12 meters long and 4 meters tall, T-Rex had the most powerful bite of any land animal. Nah, teksnya kalau nutupin gambar, teman-teman bisa pindahin sesuka hati. Oke. Nah, dari 2 scene ini, teman-teman sebenarnya tinggal mengulangi prosesnya sampai scene akhir ya. Jadi mungkin saya nggak akan nunjukin proses sampai scene akhir karena akan jadi video yang membosankan karena ada pengulangan seperti yang saya demokan dari scene 1 dan scene 2 ini. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history.
Standing 12 meters long and 4 meters tall, T-Rex had the most powerful bite of any land animal. Nah, jadi setelah ini saya akan skip videonya, saya akan nunjukin ketika saya sudah mengulang proses dari scene 1 dan scene 2 ini ke semua scene-nya. Jadi saya skip ya teman-teman ya, saya akan tunjukin hasilnya. Teman-teman bisa explore, bisa coba-coba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tara, inilah hasilnya. Setelah saya meng-copy paste semua aktivitas dari scene 1 hingga scene terakhir menggunakan narasi yang sudah kita dapatkan dari ChatGPT. Teman-teman bisa cek ya. Kita play bareng-bareng. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Standing 12 meters long and 4 meters tall, T-Rex had the most powerful bite of any land animal. With a bite force of over 12,000 pounds, it could crush bones in a single snap. Despite its size, T-Rex could run up to 20 miles per hour fast enough to chase down prey. But did you know, T-Rex had excellent vision, better than an eagle's. A true king of the dinosaurs, T-Rex was nature's ultimate predator. Nah, keren kan teman-teman ya? Tinggal tambahkan musik. Tambahkan musiknya gimana? Saya sarankan teman-teman mengambil dari YouTube Audio Library. Nah, dan itu adalah sesuatu yang paling aman jika teman-teman ingin mengupload video mengandung musik ke YouTube. Gampang teman-teman bisa masuk ke, misalkan ketik aja YouTube Audio Library. Nah, ini akan muncul. Ya, ini adalah musik-musik yang ketika kita download dan kita upload bersama video kita di YouTube, musik ini tidak akan menjadi masalah untuk kita karena memang disediakan oleh YouTube untuk menghias konten kita. Tinggal sesuaikan aja teman-teman, tinggal cari aja musik yang sesuai. Dan kebetulan saya sudah mendownloadnya yang cocok untuk video tersebut. Kalau udah di-download berarti tinggal di-upload. Sama uploadnya teman-teman tinggal pilih ke media kayak tadi, lalu import, cari aja musiknya yang sudah teman-teman download tadi. Nah, ini adalah musik yang saya anggap sesuai. Kita coba dengarkan bareng-bareng. Sorry, kita open dulu ya. Kita masukin dulu ke CapCut-nya. Lalu kita tunggu. Dia sudah masuk ke bagian asset library-nya. Dan kita tambahkan ke keyframe-nya. Dan ini musiknya panjang. Kalau musiknya panjang seperti ini, tinggal teman-teman tentukan garisnya aja. Mau sampai mana, berarti sampai sini ya. Sampai kontennya sebatas ini. Dan tinggal dipotong dengan menggunakan icon yang ini, ada delete right, delete left. Kita pilih yang delete right karena kita akan memotong yang sebelah kanan. Nah, supaya musik sama suara nggak bentrok, berarti musiknya kita lebih kecilkan dari suara. Teman-teman ketika memilih bagian musik secara nggak langsung akan ada opsi volume. Di sini tinggal kurangin aja, kira-kira setengahnya dari suara narasi supaya suara narasinya nggak kalah sama musik ya. Nah, sekarang kita play coba. Kita ulang ya teman-teman ya. Kalau ada musiknya gimana nih efeknya ya? Kita play. The Tyrannosaurus Rex, the most feared predator in history. Wow. Standing 12 meters long Seru ya? and 4 meters tall, T-Rex had the most powerful bite of any land animal. With a bite force of over 12,000 pounds, it could crush bones in a single snap. Despite its size, T-Rex could run up to 20 miles per hour fast enough to chase down prey. But did you know, T-Rex had excellent vision, better than a true king of the dinosaurs, was named ultimate predator. Nah, jadi konten short yang bisa teman-teman buat sehari satu bahkan lebih untuk mengejar subscriber dan jam tayang. Nanti terserah teman-teman mau monetisasinya pakai apa, apakah pakai YouTube AdSense atau pakai jualan produk affiliate Shopee dan lain-lain. Tinggal ekspor aja teman-teman, tinggal klik tombol ekspor maka dia akan jadi video dalam format MP4. Saya tidak akan ngasih unjuk cara ngekspornya ya, karena percuma teman-teman hanya akan melihat tahapan loading yang lumayan memakan waktu ketika mengekspor. Jadi teman-teman bisa ekspor sendiri ketika sudah latihan. Nah, kalau videonya sudah jadi, hasil dari kita bikin prompt buat narasi, visual, dan lain-lain, langkah selanjutnya adalah gimana caranya nanti video teman-teman ditonton kan ya, supaya mudah ditemukan di YouTube. Saya mungkin nggak akan nunjukin cara nguploadnya, karena nguploadnya gampang sekali, banyak tutorialnya di YouTube. Begitu teman-teman ngelihat juga pasti tahu cara ngupload videonya. Sekarang yang terpenting adalah mencari atau mengolah metadatanya ya, supaya video ini nanti ketika diupload dilihat orang ya. Gimana caranya? Ya kita balik lagi ke teman pintar kita ya, teman brainstorming yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT kan sudah merekam ya, sudah merekam atau sudah berpikir
cara membuat konten kita, mulai dari script, scene, dan lain-lain. Ini semua proses ini direkam oleh ChatGPT. Berarti dia tahu nih kalau ini adalah video short. Dan kita tinggal tanyakan satu hal lagi, yaitu tolong buatkan saya metadata SEO YouTube untuk audiens Amerika Serikat, misalkan ya. Jangan Amerika Serikat, mungkin audiens English ya, yang bahasanya bahasa Inggris, nggak harus orang Amerika Serikat. Nah, di sini kita pertegas lagi, metadata itu apa aja? Bisa judul, supaya dia nggak salah ya. Judul, deskripsi, terus ada hashtag, dan ada tag keyword. Tag keyword lain dengan hashtag ya teman-teman ya. Kalau hashtag teman-teman tahu kan ada garis-garis tanda pagarnya. Kalau keyword ini lain. Kalau keyword ini untuk dimasukin ke YouTube supaya ditemukan di mesin pencarian. Oke, saya rasa sudah. Yang paling penting adalah ini ya. Lalu kita request. Teman-teman bisa lihat ya. Tolong buatkan saya metadata SEO YouTube untuk audiens Inggris, yaitu judul, deskripsi, hashtag, dan tag keyword. Dari apa? Dari yang sudah dibuat tadi ya. ChatGPT akan merekam semuanya dan akan tahu video mana yang akan dibuatkan SEO-nya. Langsung aja kita klik generate. Nah, dia sudah ngasih judul yang SEO friendly. Teman-teman tinggal masukin aja ini ke setelah mengupload videonya, teman-teman tinggal masukin ini ke bagian judul nanti ya. Ke bagian judul dan masukkan ini ke kolom deskripsi ya. Teman-teman tinggal copy paste ya, nggak usah bingung, banyak tutorialnya di YouTube ya. Yang penting kalau udah dapat metadatanya ini teman-teman jadi lebih mudah untuk mengisinya ya. Oke, ada hashtag, ada tag. Nah, inilah yang akan teman-teman jadikan senjata agar video teman-teman mudah ditemukan oleh audiens. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman tonton ya. Videonya agak panjang, namun insya Allah akan jadi bermanfaat dalam jangka panjang bagi teman-teman semua. Karena saya yakin ini nggak cuma bisa untuk YouTube aja, teman-teman bisa pakai ini untuk optimasi TikTok dan lain-lain. Dan saya harap teman-teman sudah mulai praktek membuat one day, one content menggunakan AI untuk berbagai keperluan, baik untuk AdSense maupun untuk jualan produk, affiliate, dan lain-lain ya. Jika teman-teman suka, silakan like, subscribe, atau share supaya jadi pahala jariah buat orang-orang yang membutuhkannya. Dan jangan lupa cek link di kolom deskripsi, kali aja ada sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman sebagai pendukung dari konten atau aktivitas tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.